ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar statistik. Nah, dasar-dasar statistik itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama deskriptif statistik dan yang kedua ini inferential statistik. Oke, langsung aja kita ke deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik ini digunakan untuk menyajikan dan meringkas data agar peneliti ini dapat memahami karakteristik utama dari data penelitian tersebut, seperti itu. Nah, di statistik ini itu menggambarkan seperti mean, median, mode, terus ada juga standar, deviasi, variasi, rentang, skewness, dan kurtosis dari suatu set data, seperti itu. Nah, tujuan utama dari penelitian ini yakni untuk memeriksa distribusi data apakah normal atau tidak sebelum melanjutkan ke analisis inferential. Jadi sebelum kita ke tahap inferential statistik itu kita mengecek data itu normal atau tidak itu di deskriptif statistik. Gitu. Baru kalau emang dinyatakan data itu normal baru kita lanjut ke inferential statistik. Gitu, seperti itu. Contohnya kayak suatu lembaga itu mengadakan tes bahasa Inggris gitu, kepada para siswanya, dan hasilnya rata-rata skor per tes siswa itu 68 dan post tesnya mereka mendapatkan 78. Nah, jadi peningkatan dan jadi kan kelihatan ada peningkatan sebelum diuji lebih lanjut. Kalau tadi kan kita sudah belajar tentang deskriptif, sekarang kita lanjut ke inferential. Jadi setelah data itu dinyatakan normal atau setelah diuji itu baru kita langsung masuk ke analisis selanjutnya, yakni inferential statistik. Nah, inferential statistik ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi dengan menguji antar variabel atau efek suatu perlakuan, seperti itu. Nah, tujuan utama dari statistik ini ya ini untuk mengeneralisasi temuan dari data sampel ke populasi yang lebih besar, seperti itu. Nah, inferential ini mencakup kayak seperti yang pertama ada hipotesis nol atau hipotesis alternatif, dan juga yang kedua itu ada uji signifikasi dan probabilitas, dan yang ketiga ini ada tipe 1 dan tipe 2 error, dan yang terakhir ini ada uji parametrik dan non parametrik. Oke. Sebelum melakukan uji statistik inferensial atau inferential, nah, peneliti itu harus memastikan asumsi-asumsi statistik. Nah, ini dinamakan dengan dealing with statistical assumption atau menangani asumsi statistik. Nah, asumsi-asumsi statistik ini antara lain yang pertama ini ada normalitas distribusi data, yang kedua ini ada independensi antar data, dan ketiga ini ada level pengukuran interval atau rasio, dan terakhir itu ada linearitas hubungan antar variabel. Nah, jika asumsi terpenuhi itu bisa digunakan uji parametrik, tapi kalau tidak terpenuhi maka menggunakan uji non parametrik, seperti itu. Setelah memastikan asumsi-asumsi statistik kayak terpenuhi atau tidaknya, itu baru kita bisa menentukan ini masuk ke uji parametrik atau non parametrik. Jika tadi kan kalau terpenuhi itu masuk ke parametrik, dan kalau yang tidak terpenuhi itu masuk ke non parametrik. Terus apa sih uji parametrik dan non parametrik? Ya, uji parametrik dan non parametrik ini merupakan pilihan uji berdasarkan terpenuhinya asumsi statistik. Kalau yang parametrik itu diuji, parametrik test itu diuji bila data itu yang pertama berskala interval atau rasio, dan kedua ini terdistribusi normal, dan yang ketiga ini masuk ke memenuhi asumsi homogenitas varian. Contohnya seperti t-test, dan juga INNOVA, dan juga ada Pearson correlation. Kalau non parametrik itu digunakan bila data yang pertama ini datanya itu tidak normal atau berupa ranking atau frekuensi, yang kedua itu ukuran sampel itu kecil, dan ketiga ini skala data itu ordinal atau nominal. Contohnya seperti uji mean Whitney ini cara pengujian ini dengan membandingkan dua kelompok tapi beda orang. Dan kedua ini juga ada Fredman, ini membandingkan 3 atau lebih kelompok tapi sama orangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.